lagi heboh banget mengenai pernikahan di Indonesia yang rulesnya itu based on religion, I think. Uh, that's why Muslim they have the rules which laki-laki bisa menikah, bisa memiliki istri lebih dari satu, tetapi ada uh, requirementnya bahwa eh istrinya menyetujui atau ada keadilan atau sebagainya. Aku juga kurang paham ya, aku nggak mau terlalu jauh. Dan juga mengenai Aureli yang dulu sempat menikah di eh Catholic Church sama Robbie Tremonti. Aku kenal Robbie dulu. Dia sempat menjadi bintang iklan dulu waktu aku kerja di PH. Oke. Eh, jadi kalau Catholic Church itu kan kita nggak bisa divorce ya, so ada yang disebut sebagai pembatalan pernikahan. Nah aku tuh nggak tahu waktu itu bagaimana ceritanya mengenai Aureli dan bahkan juga tentang Ina Rusli dan Mawa dan Insanul. Tapi yang ini yang aku bahas hari ini adalah dari si muka bantal perbedaan marriage rules, terutama di UK ya, karena aku nggak berani ngomong tentang di negara lain yang aku tidak tahu akurat atau tidak. Right, di sini ada beberapa law mengenai partnership ya atau relationship. Ada yang bisa menikah, ada yang juga tidak. Oke. Apa sih yang aku maksud tidak? Itu yang disebut sebagai common law partnership. Misalnya aku sebagai wanita tidak menikah dengan orang British, so tapi tinggal bareng minimum 2,5 tahun. Itu aku disebut common law wife. Seperti itu. Tapi alangkah baiknya menikah karena apalagi kalau kita bukan orang yang berasal dari negara ini. Biasanya bisa juga kalau foreigner yang mau menjalani living together tanpa marriage, because marriage is only a paper here. So yeah, it sounds like that, okay, but it's not for me. It's very important, you know. So yep, right. So biasanya kalau foreigner yang tidak mau menikah, memutuskan tidak menikah dengan pasangannya atau civil partner, itu biasanya jika mereka yang memiliki student visa atau work visa. Tapi kalau yang tidak memiliki dua visa tersebut, biasanya mereka untuk menikah di sini biasanya mereka harus pakai fiancé visa first, oke. Baru nanti setelah menikah pakai spouse visa seperti itu. Jadi yang aku tidak membahas visa di sini ya guys, dan aku akan membagi video ini beberapa part karena aku nggak mau terlalu panjang, takut kalian bosan nontonnya terus kalian langsung skip. So I don't want that because this is very important and this is education for everyone yang pengen banget punya pasangan bule, oke? Kalau dibilang lebih ribet, jadi marriage rule di sini tuh kita boleh memilih ketika menikah secara religius atau enggak. Kalau jadi awalnya, contohnya seperti based on my experience, aku pakai fiancé visa dulu kan. Aku tunangan dulu, alright. Terus fiancé visa aku itu berlaku selama 6 bulan sampai aku menikah. So, untuk stay here, okay? So, lalu kita urus dokumen, register di namanya registrar. Ya, terus masalah venue itu kita bisa milih. Kita mau venue kita sendiri
atau mereka sediakan venue yang kita juga bisa bayar ya di kantor catatan sipil. Register itu namanya catatan sipil, oke? Tapi itu kapasitinya tuh nggak terlalu banyak, oke? Nah, karena aku dan suami kita menikah secara agama, yaitu Church of England. It wasn't Catholic, but it looks like Catholic church, but it wasn't. Okay. Lalu so aku yang mesti effort cek availability dan lain sebagainya. Dan thank God, fortunately, because we had planned to get something special date, okay? Nah, kebetulan suamiku birthday-nya itu 5 Mei. So, dan kita menikah di tahun 2023, which is 2 tambah 3 adalah 5. So our lucky number is 5. So 555, okay? Tanggal 5 Mei, tanggal 5 bulan 5 tahun 2023, yaitu 5, okay? So kita menikah secara agama, lalu ada saksi, dan di mana artinya ini di Church of England. So amit-amit touch wood ya, aku nggak punya planning untuk bercerai atau sebagainya, tapi nanti kita bicarakan di part 2 mengenai hal tersebut. Oke, jadi jangan lupa kalian yang ingin komen, like, atau bertanya apapun juga silakan, boleh sekarang. Nanti aku jawab di video part 2. Oke, nah sekarang aku sudahi dulu karena sudah 7 menit, nanti kalian bosan. Oke, nanti aku akan post yang berikutnya, tidak langsung tapi setelah beberapa jam atau besok. Oke, see you later, bye.